Media Indonesia Bar bersama saya Irfan Budiawan dan kita masih berbincang bersama pengamat transportasi Bapak Idwan Santoso PhD. Pak Idwan, tadi kalau misalnya kita meminimalisir penyebaran sebuah wilayah misalnya seperti itu. Tapi kalau melihat Kota Bandung yang ditutup kok di tengah kota, tidak di samping-sampingnya seperti itu Pak Idwan. Ya itu dia. Jadi sebenarnya harus dibedakan antara bagaimana mengurangi COVID itu di dalam kota dan antar kota. Mhm, Kalau misalkan di dalam kota, maka yang perlu dilakukan adalah sebenarnya agak susah kemudian kita mengelola angkutan gitu ya, pergerakan itu. Yang paling mudah adalah dengan cara aktivitas yang diatur. Tadi misalkan beberapa kantor ada work from home misalkan. Kalau beberapa yang tidak dimungkinkan, pemerintah difasilitasi. Memfasilitasi tadi misalkan contohnya dengan pasar, ya sudah pakai online saja, kasih mhm, aplikasinya seperti apa gitu. Seperti itu. Nah, kalau kemudian pun tetap dilakukan pembatasan pergerakan di dalam kota, itu sebenarnya efektif untuk orang-orang yang mungkin karena dia bosan di rumah kemudian ingin melakukan pergerakan ke tempat lain, itu dibatasi, itu efektif karena tidak ada kewajiban untuk ke sana gitu loh. mhm, Nah, tetapi untuk pergerakan ke dan luar kota itu sangat baik untuk dibatasi, mhm, mhm, ya sangat baik dibatasi. Jadi artinya kita tahu kan di Bandung ini kan setiap weekend itu begitu banyak orang dari luar Bandung datang ke Bandung. mhm, Mereka sebenarnya kan sebagian pasti carrier, itu pasti itu carrier. Lantas kemudian kita seolah membuka diri, sok aja mangga masuk COVID ke sini, ya kan? Ya itu kan peluang untuk menyebar jadinya. mhm. Jadi artinya di sini adalah tadi imported tadi dibatasi dengan bagaimana membuat pembatasan. Mungkin pembatasannya tidak kemudian tidak boleh, tidak. Apakah kemudian dengan cara pemeriksaan lah atau apa gitu loh. Mhm. Supaya orang tuh jadi kalau nggak perlu-perlu banget ke Bandung, nggak usah ke Bandung lah, kira-kira Oke. seperti itu. Pembatasan jalannya ada, tapi pemeriksaan protokol kesehatannya tidak ada seperti itu. Betul. Itu juga akhirnya tidak efektif. Ya tidak efektif. Artinya kan seolah-olah Oke. dipaksa aja, pokoknya nggak usah jalan aja. Tapi nanti dulu ada beberapa orang kan yang wajib kan. Oke, baik. Nah, kalau berkaca soal weekend, Ya, ini Kota Bandung sekali lagi menjadi tujuan utama di akhir pekan ini untuk berwisata biasanya seperti itu. Jakarta sudah zona merah. Tidak dilarang, tapi hanya dihimbau tidak boleh gitu. Seperti apa, Pak Ridwan? jadi gini, kan kalau misalkan diimbau itu seolah-olah, kalau misalkan kesadaran masyarakatnya sudah cukup baik, itu bagus. Mhm, Kalau dia diimbau. Tapi kita tahu kan bahwa masyarakat kita itu kan nganggap remeh. Himbau tuh nggak akan lihat. Itu ya harusnya sih sebenarnya gini, pakai shock terapi aja lah. Misalkan seperti apa? Masuk Bandung diperiksa, meskipun diperiksa cuma diklik kayak gitu aja ya, tapi kan kedengeran orang-orang yang tuh, wah nanti dulu kalau saya ke Bandung nanti diperiksa, saya mhm, apa lagi itu kan. Jadi mhm, kalau nggak butuh-butuh amat nggak akan ke Bandung jadinya. mhm, Betul bahwa di sisi lain kalau orang yang datang ke Bandung berkurang, kegiatan ekonomi di Bandung akan berkurang pula. Itu memang implikasinya. Kita harus memilih sebenarnya, atau di antara dua itulah ya. mhm, Di satu sisi kita perlu mengerem mhm. supaya penyebaran itu, tetapi di sisi lain kita juga tahu lah bahwa ada dampaknya. Nah itulah, ini harus betul-betul bijak lah bagaimana supaya itu tidak terlalu ekstrim jadinya Oke, mungkin. baik. Terakhir mungkin Pak Idwan, apa yang paling efektif terutama di bidang transportasi ini untuk juga mengurangi kerumunan, mengurangi juga aktivitas masyarakat di jalan-jalan tertentu ini? Gini, kalau misalkan yang dimaksud dengan kerumunan adalah kerumunan yang ada di jalan, Mhm, maka yang paling efektif adalah bagaimana supaya petugas itu secara aktif untuk selalu memubarkan atau juga memberikan sanksi. Kasihlah sanksi. Kan sudah ada sanksi. Kalau misalkan kerumunan atau kemudian apa ya, langsung kasih sanksi berapa. Itu mungkin yang paling lebih efektif kalau tujuannya untuk membatasi kerumunan. mhm. Tetapi kalau kita tahu kan, kata berita di Jakarta bahwa ternyata pusat-pusat di kantor-kantor itulah sumber penyakit. Kenapa? Karena situ ada AC, ada apa begitu. Artinya kan aktivitasnya yang dibatasi di sana Mhm. harusnya di kantor-kantor tersebut. Oke, aktivitasnya tidak bisa dibatasi, mau tidak mau protokol keamanan kesehatan itu yang dilakukan, Harus ketat, sangat yang ketat. ketat ya. Tetapi seberapa efektif kita bisa melakukan itu semua? Mhm, Itu kan butuh resources yang luar biasa. mhm. Oke, penutupan jalan sebagai shock terapi bagi masyarakat atau tidak? Pada batas-batas tertentu ya, Mhm, tetapi mungkin kita harus siap kalau itu dilakukan ada orang grumel lah kira-kira marah atau mhm, protes mhm. gitu, kita harus siap seperti itu Oke, gitu. baik Pak Idwan. Terima kasih banyak atas Oke.
tentunya perbincangan kita di pagi hari ini mudah-mudahan ini juga menjadi perhatian masyarakat bahwa kesadaran masyarakat ini juga kembali Iya. lagi soal penutupan jalan ini bisa efektif apabila kesadaran masyarakat untuk tidak berkerumun ya menjadi juga salah satu hal menekan angka penyebaran COVID-19. Dan pemirsa itu dia perbincangan kita pada kesempatan pagi hari ini terkait juga penutupan beberapa ruas jalan di Kota Bandung dan Anda bisa kembali menyimak seluruh paket berita kami melalui YouTube channel kami di iNews TV Bandung. Jangan lupa untuk menerapkan 3M, menggunakan masker ataupun face shield, lalu juga menjaga jarak dan juga mencuci tangan menggunakan sabun serta air mengalir. Saya Irfan Budiawan, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.